artikel yang terakhir, yaitu dengan judul Charity Accountability in the UK Through the Eyes of the Donor. Nah, dalam artikel ini tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi akuntabilitas dari perspektif donor. Dalam melakukan ini, peneliti menyajikan dan mendiskusikan hasil dari serangkaian wawancara semi terstruktur dengan para donor yang ada mengenai akuntabilitas dan kebutuhan informasi untuk mereka sendiri. Nah, penelitian ini memberikan wawasan unik tentang perspektif donor, yaitu tentang akuntabilitas. Secara yang kita tahu bahwa badan amal secara ekonomi tergantung pada donor untuk kelangsungan hidup dan perkembangan atau pertumbuhan mereka. Kurangnya akuntabilitas dalam kepada donor itu sendiri berpotensi merusak kepercayaan di sektor ini, sehingga mengakibatkan dampak negatif pada pemberian amal dan kegiatan amal tersebut. Dalam hal ini akan membahas akuntabilitas, teori pemangku, kepentingan, dan motivasi donor untuk memberi. Ini memberikan latar belakang untuk penelitian empiris yang dilaporkan menjadi artikel ini. Ini diikuti dengan ringkasan karya terkait yang baru-baru diterbitkan yang relevan dengan artikel ini menggunakan analisis dokumen dan survei yang kemudian digunakan sebagai masukan untuk analisis hasil wawancara. Metodologi ini biasa dijelaskan dan nanti temuannya akan disajikan. Setelah itu, dalam penelitian ini metodologi yang digunakan sudah dijelaskan tadi, yaitu penggunaan wawancara semi terstruktur dengan berbagai donor, merangkum temuan utama dari penelitian, yaitu menggunakan analisis isi dokumen dan survei kuesioner sebagai dasar untuk lebih menghargai keterlibatan donor tersebut. Terlepas dari penerimaan luas bahwa badan amal memiliki kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas, pemangku kepentingan mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kebutuhan informasi dan apakah informasi kinerja yang saat ini diungkapkan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan tersebut. Sehingga di artikel ini akan menjelaskan hal tersebut dan menjadi orisinalitas dari artikel ini sendiri. Temuan dari penelitian ini menawarkan bukti bahwa sementara donor dipandang sebagai pemangku kepentingan utama yang harus bertanggung jawab kepada badan amal, relevansi informasi yang biasanya diungkapkan harus dalam komunikasi formal yang dipertanyakan. Hal ini biasanya tergantung donor yang bergantung meskipun kurang kritis. Dalam kasus donor ini besar yang tidak bergantung memiliki kekuatan untuk menuntut informasi individual. Namun donor ini tidak secara khusus terlibat dengan komunikasi formal. Mereka dipandang memiliki arti penting dan memiliki publikasi serta fungsi yang sebagai legitimasi penting di sektor ini atau hal ini. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tuh didasarkan pada wawancara semi struktural dengan donor kecil individu dan donor institusi besar di Inggris. Karena itu kesimpulan di luar badan amal besar dan di luar Inggris harus dilakukan dengan hati-hati. Selain itu hanya berfokus pada persepsi donor dan kelompok pemangku kepentingan lain. Dalam penelitian ini menggambarkan bahwa minat utama mereka sering pada tujuan mereka. Pada donor tersebut menekankan pentingnya adanya hubungan kepercayaan dan hubungan kepatuhan
sesama pemangku kepentingan dan badan amal tersebut. Karena dengan adanya kepatuhan, maka akuntansi dan pelaporan yang baik akan dihasilkan, sehingga apa yang dijelaskan dalam pelaporan keuangan itu sesuai dengan apa yang ada di realita pada keadaan badan amal tersebut. Selain itu, kekurangannya yaitu sampel yang kecil di Inggris, namun peneliti ini masih berusaha untuk membuka area yang banyak diabaikan untuk diselidiki, sehingga pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk membangun penelitian ini. Bisa saja dilakukan wawancara yang lebih besar, survei yang diinformasikan, dan studi kasus pengaturan negara yang berbeda. Namun pada makalah ini atau pada riset ini menawarkan wawasan kritis awal tentang motivasi, kebutuhan informasi, dan kemampuan donor untuk memahami format pelaporan formal. Dan mungkin sekian dari saya untuk penjelasan 3 artikel tersebut. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.